atau nyawa si Acil yang saya bawa ke sini. Ya udah, satu kali lagi Cok saya kasih kesempatan. Siapa yang datang tuh bang? Udah, nanti kamu lihat sendiri siapa yang datang. Intinya, kalau kamu mau aman dan keluar dari kemiskinan ini, diam saja. Jangan protes, karena aja kamu bakal dapat bagian yang gak pernah kamu bayangkan seumur hidup. Tapi bang, ini barang panas. Kalau Pak Broto tahu. Udah, Pak Broto nggak akan tahu kalau kita main bersih. Sekarang kamu pasang muka tenang aja. Ya, masuk Pak. Selamat datang Pak. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Langsung saja. Di mana barangnya? Barangnya ada di sini, masih utuh, belum tersentuh. Sebelum kita bicara harga lebih lanjut, saya harus tahu dari mana barang ini berasal. Saya tidak mau berurusan dengan barang yang punya ekor panjang ke polisi atau kartel lain. Anda tidak perlu tahu sumbernya. Di bisnis ini, rasa ingin tahu yang berlebih bisa mematikan. Intinya, barang dengan kemurnian seperti ini belum tentu ada untuk kedua kalinya. Anggap saja ini rezeki nomplok. Saya butuh jaminan kalau ini bukan barang curian. Jaminan saya adalah kepala saya sendiri. Kalau Anda berani ambil dengan harga yang sudah kita sepakati kemarin 2,5 M, silahkan bawa koper ini dan hubungan kita selesai di sini. Tidak ada nama dan tidak ada jejak. Nih barangnya, silahkan dicek sendiri. Buset, ini barang gede, langkah nih. Oke, setuju, 2,5 M. Tunggu sebentar, saya ambil duitnya di mobil. Nih, duitnya. Oke, makasih Pak. Senang bekerja sama dengan Anda. Oke, saya harap ini barang aman. Saya nggak mau ada urusan lain setelah ini, apalagi sampai ada masalah. Kita telah bersepakat sebelumnya. Kalau sampai ada masalah setelah ini, kalian nggak bakal selamat. Tenang saja Pak. Semua aman terkendali. Oke, saya tidak mau berlama-lama di sini. Saya cabut. Wah, abang gila. Abang bener-bener nekat. Itu barang milik Pak Broto. Dan barang itu saya yang dapetin di jalan. Sekarang abang yang jual ke orang lain. Kenapa kamu takut, Cil? Pak Broto cuman kasih kamu 500 juta. Itu pun kalau dia nggak bunuh kamu duluan. Di sini bagianmu jauh lebih besar. Ini bukan soal duit lagi bang. Ini soal nyawa. Pak Broto ditekan bandar pusat. Kalau mereka tahu barangnya dijual ke pihak lain, mereka bakal habisi siapapun yang terlibat. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya yang nemuin barang itu. Pasti nama saya yang pertama bakal dicari. Makanya saya jual cepat. Dengan uang ini kamu bisa bawa keluarga kamu atau siapapun pergi jauh dari kota ini. Jangan jadi kuli pengecut selamanya, Cil. Dunia ini milik orang yang berani ambil resiko. Saya nggak nyangka abang ternyata lebih bahaya dari Pak Broto. Abang nggak lagi nyelamatin saya. Abang lagi jadiin saya tameng kalau seandainya rencana ini bocor. Udah, nggak usah ribut. Nih, ambil bagianmu. Lebih dari cukup. Bahkan bisa buat beli rumah dan buka usaha yang layak. Jangan liatin uangnya kayak lihat setan, Cil. Ini tiket kebebasanmu. Bang, saya masih nggak tenang. Ini uang panas. Kalau Pak Broto atau orang pusat tahu kita main belakang dengan harga segini, kita nggak bakal punya waktu buat nikmatin uang ini. Cil, dengerin saya. Mau sampai kapan kamu simpang barang itu? Mau kamu peluk sampai mati di kolom jembatan? Atau kamu mau balikin ke Pak Broto, terus berharap dia nggak bakal nimbak kepala kamu setelah tasnya kembali? Tapi cara ini cara paling masuk akal. Barang sudah pindah tangan, konsumen tadi itu orang kuat. Dia nggak bakal buka mulut. Sekarang pilihannya cuma dua. Kamu ambil bagian ini dan kita tutup mulut selamanya. Atau kalau kamu memang ketakutan setengah mati, ya sudah, biar saya aja yang ambil semuanya. Kamu pulang, balik jadi kuli panggul, dan tunggu sampai Ucok nemuin kamu tanpa bawa apa-apa. 2,5 M ya? Bagian saya berapa bang?
Karena kamu yang nemuin dan kamu yang ambil resiko bawa ke sini, saya kasih kamu 1 miliar. Sisanya buat saya dan buat bayar beberapa orang biar ini aman. Adil kan? Ya udah dah, saya ambil uangnya. Daripada saya cuma dapat dramanya doang dan hikmahnya doang, mending saya ambil hak saya. Pak Broto bakal nggak pernah tahu juga kalau kita nggak buka suara, kan bang? Nah, itu baru laki-laki. Sekarang masukin uang ini ke tas ransel kamu. Sana pulang, jangan lewat jalan utama. Wah, gila kamu Cil, itu duit beneran ya? Dengerin saya dulu, barang aslinya sudah dijual sama Bang Jampang. Dia dapat pembeli orang kuat, harganya 2,5 M. Ini bagian kita 1 miliar. 2,5 miliar Cil? Itu artinya kalian baru saja ngerampok Pak Broto secara tidak langsung. Kalau dia tahu barangnya itu dijual ke pihak luar, kamu nggak bakal cuma dipecat, kamu bakal diaborsi dari dunia ini. Hahaha, gila sih Bang Jampang. Pinter banget tuh orang. Pak Broto sibuk nyari tas, sementara Bang Jampang udah dapat miliaran. Luar biasa, licik emang tuh si tua bangka. Nah, bener kata Kipli, Pak Broto itu emang harus dikasih pelajaran. Dia pikir kamu cuma kuli bego yang bisa dikasih umpan 500 juta doang. Ternyata Bang Jampang lebih ngeri otaknya. Salut saya. Tapi Cil, kamu nggak merasa aneh? Bang Jampang dapat pembeli secepat itu. Dia dapat 1,5 M, sementara kita cuma dikasih 1 miliar. Saya ngerasa kita ini cuma dijadiin tameng dia. Kalau masalah ini bocor, Pak Broto bakal nyari kita dulu, bukan Bang Jampang. Nah, itu dia yang saya pikirin dari tadi, Topik. Saya juga ragu, Bang Jampang berubah banget pas lihat duit itu. Dia kayak bukan orang yang kita kenal. Dia berani jual barang itu seolah-olah dia nggak takut sama sekali sama Pak Broto. Allah, kamu berdua kebanyakan mikir. Sekarang kita udah punya duit, kita bagi rata. Terus kamu pelan-pelan cabut dari gudang itu. Jangan langsung tiba-tiba, biar nggak curiga. Ya, nggak bisa, San. Ucok masih ngincar saya. Dia masih curiga banget sama saya. Kalau saya mendadak kaya atau mendadak hilang, dia bakal langsung tahu. Kita harus kelihatan miskin, tetap kelihatan menderita di depan mereka. Susah juga ya pura-pura miskin padahal isinya duit 1 miliar. Tapi oke lah, demi keamanan. Tapi asli Bang Jampang liciknya nggak ada lawan. Dengar ya, uang ini adalah kunci surga atau neraka buat kita. Jangan ada yang berani pakai uang ini sepeser pun buat beli barang mewah dalam waktu dekat. Jangan ada yang cerita ke pacar, atau ke siapapun itu. Intinya jangan bocor. Kalau satu mulut bocor, kita semua masuk lubang lahat. Nah, saya setuju tuh sama si Acil. Saya tetap ngerasa ini nggak bakal berakhir tenang. Pak Broto itu nggak bakal berhenti sampai tas aslinya ketemu. Itu barang gede loh. Gimana kalau dia tahu tas aslinya udah nggak ada? Ya, biarin aja dia nyari sampai botak. Yang penting duitnya udah di tangan kita. Karena ini sudah terlanjur kejadian, ya jalan satu-satunya cuman buat mereka supaya nggak curiga. Bersikap biasa aja seolah-olah nggak ada yang terjadi. Terus Acil bakal tetap jadi kuli gitu. Nah, itu dia yang saya pikirin. Kan duit saya udah banyak. Ngapain saya mau kerja lagi? Goblok, justru kamu harus tetap masuk kerja. Kalau tiba-tiba menghilang dari gudang, kamu pasti bakal dicurigain, bego. Aduh, ya juga ya. Ya udah dah, saya tetap masuk kerja sampai punya alasan yang masuk akal buat resign.